Viral juga video di media sosial. Seorang ibu lagi sholat, tiba-tiba didekap anaknya yang masih kecil. Ada nggak video viral? Bahkan ada yang sambil gendong anaknya sambil sholat atau cucunya. Bagaimana hukumnya? Makanya beramal itu harus punya dalil dan referensi. Jangan beramal itu ikut-ikutan. Ada video viral lagi sholat gendong anak, awak pun buat sholat gendong anak. Mas videoin mas, biar viral mas. Aku sholat dulu gendong anak, videoin biar viral. Ya, tai kucing suci ibu. Ada pernah dengar nggak tuh? Ya, tai kucing suci ibu katanya. Ada jemaahnya nanya itu sama Ustadz tuh, Ustadz apa hukum kotoran kucing? Nah, jadi kotoran ikan gembung rebus secara umum ikannya tergolong ikan yang kecil. Berarti kotorannya dihukumkan najis, tapi najis yang dimakfu. Termasuk benda najis wal qai'u, muntah. Muntah itu najis, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang muntah, jangan langsung dikasih minum. Kadang di gula itu ada bangkai semutnya, ada semutnya. Ini kan air mendidih panas, kita masukkanlah semut tadi. Apa gula tadi? Rupanya di gula itu ada semutnya. Matilah semutnya di dalam gelas tadi. Yang sejenis dengan muntah, semisal itu tinta cumi-cumi. Bagaimana perspektif fikih menyikapi hukum tinta cumi-cumi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati tuan-tuan guru, para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita akan menyambung pembahasan kita yang lalu terkait dengan masalah syarat sah solat, suci dari hadas dan najis. Yang terakhir kita bahas diantaranya tentang solat menggunakan parfum, minyak wangi bercampur alkohol. Kemudian juga kita sudah membahas tentang darah dan nanah. Maka kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar tentang syarat sah solat suci dari hadas dan najis. Di antara benda najis adalah wal baulu, yaitu kencing. Baul yaitu kencing, kencingnya manusia. Kecuali baulnya atau kencing bayi laki-laki, kencing bayi laki-laki yang belum makan dan minum apapun selain ASI daripada ibunya. Jadi air kencing bayi laki-laki
termasuk najis namanya najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah, najis ringan. Dalam arti kalau pakaian kita terkena kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun usianya, dia belum makan dan minum apapun selain ASI daripada ibunya, maka pakaian kita yang kena kencing bayi laki-laki tersebut tidak harus dibasuh, cukup dipercik-percikkan saja dengan air, Bu. Ya, maka kita pakai sholat nggak ada masalah. Kenapa? Karena termasuk najisnya namanya najis mukhaffafah. Ya, najis mukhaffafah itu najis ringan. Ya, kalau kencingnya orang dewasa najis mutawassithah namanya, najis pertengahan, yang mana syarat sucinya najis mutawassithah itu harus dengan dibasuh. Jadi kalau kain sarung kita, maaf ya, terpercik air kencing orang dewasa walau sedikit, maka kain sarung tersebut tidak diperbolehkan dipakai untuk sholat. Kalau tetap dipakai sholat, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu dia. Tapi kalau kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apapun selain apa tadi? ASI ibunya, maka najisnya tergolong najis mukhaffafah, ringan. Cara mensucikannya cukup ya dengan cara dipercik-percik saja dengan air. Udah kita sholat, maka sholatnya dihukumi sah, nggak harus ganti pakaian. Paham ya ibu-ibu, bapak-bapak ya? Nah, itu kencing. Nah, kemarin sempat viral ya berapa tahun lalu, setahun atau 2 tahun lalu, ya terkait dengan kencing unta. Ya, katanya jadi obat ya, tentang kencing unta. Memang kita tidak menafikan, kita tidak memungkiri. Ya, ada sebahagian ulama yang tidak menajiskan kencing unta. Ada memang pendapat ulama yang tidak menajiskan kencing unta. Tapi mayoritasnya ulama ya, menghukumkan tetap najis akan air kencing unta tersebut. Jadi ada perbedaan pendapat tentang kencing unta. Ya, ada beberapa ulama, nggak banyak. Ya, beberapa ulama yang menganggap kencing unta tidak najis. Ya, makanya kemarin viral ada video ya seorang ustadz minum kencing unta. Tapi mayoritas ulama tetap menghukumi bahwasanya segala kencing hewan adalah najis. Jadi haram untuk diminum ya atau dikonsumsi. Ya, mayoritas ulama. Nah, jadi 1400 tahun lalu baginda Rasul sudah mewanti-wanti kita. Apa kata beliau? Kelak umatku di akhir zaman, ya, kelak di akhir zaman akan banyak terjadi perpecahan. Terjadi perbedaan pendapat di antara umatku. 1400 tahun lalu Nabi sudah mewanti-wanti akan hal tersebut. Nah, kita saksikan sudah terjadi enggak di zaman kita nih? Banyak perpecahan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Ya. Nabi menginformasikan kepada kita sekaligus memberikan gambaran apa yang harus kita lakukan kalau kita hidup di zaman tersebut. Nabi mengatakan, kalau kalian melihat perpecahan, banyak perdebatan dan perbedaan di kalangan umatku, Nabi mengatakan, ikutilah as-sawadul a'dham, kata Nabi. Ya, as-sawadul a'dham. As-sawadul a'dham ini siapa? Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan as-sawadul a'zam itu adalah
golongan mayoritas umat Islam. Artinya kalau terjadi perbedaan pendapat, ikutin yang mayoritas-mayoritas aja deh. Kata Nabi, mereka nggak mungkin sepakat di dalam kesesatan. Nah ini contohnya, mayoritas ulama menganggap semua kencing hewan adalah najis dan haram untuk mengkonsumsi atau meminumnya. Udah, kita ikut pendapat mayoritas. Ya, cari jalan selamat. Kita aja kalau pemilihan nazir di voting ada 100 orang, 80 milih A, 20 milih B, mana yang kita ikuti? Yang A kan 80 kan yang diterima votingnya. Itu udah jadi kaidah umum. Nah, ya, sholat subuh ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Mana yang lebih banyak? Pakai kunut. Udah, ini kalau kita orang awam lah, kita nggak ngerti dalil kan gitu kan? Mana dalilnya? Kita nggak ngerti. Mana dalilnya? Mana landasannya? Nggak ngerti. Tapi kita lihat udah sebagai orang awam, mana lebih banyak? Orang yang kunutnya pakai subuhnya pakai kunut atau enggak? Mana lebih banyak? Tetap mesti setiap masjid rata-rata orang berkunut. Udah, cari selamat ikut yang kunut. Silakan amalin itu, tapi jangan menyesatkan yang tidak pakai kunut. Paham ya? Ini kan standar orang awam kita nih. Ya. Apalagi tahlilan. Mayoritas umat Islam buat enggak tahlilan? Ada ya? Malam pertama, kedua, ketiga. Ada juga yang enggak mau tahlilan. Udah, kita ikut yang mana? Mayoritas aja. Ini kita lagi bicara standarnya orang awam. Ya. Yasinan, wirid Yasin malam Jumat. Mayoritas ulama buat kagak? Mayoritas kita masyarakat buat. Ya, udah kita ikut. Cuma jangan kita menyalahkan orang yang enggak ikut. Nah, ini akhlak yang diajarkan Nabi. Silakan berbeda pendapat, tapi tetap diutamakan akhlakul karimah. Masa gara-gara tahlilan aja nggak cakapan tetangga? Satu tetangga ini tak mau tahlilan, kita tahlilan nggak kita cakapin dia. Nah, kita nggak punya akhlak berarti. Ya, paham ya? Nah, jadi standarnya orang awam gitu aja, bingung-bingung kita. Mana yang betul Ustaz? Tahlilan itu ada nggak? Ya, menurut ibu di lingkungan sekitar ibu mana yang lebih banyak mengamalkan tahlilan atau kagak? Oh, lebih banyak tahlilan Ustaz. Cuma ada 3 rumah aja yang itu nggak tahlilan. Ya udah, ikut yang mayoritas aja. Orang Nabi yang nyuruh kok. Ya, ikut sawadul a'dham, golongan mayoritas. Ya, kata Nabi, mayoritas umat Islam itu tidak mungkin sepakat di dalam kesesatan. Nah, ini standarisasinya orang awam. Apalagi masalah-masalah yang diperdebatkan. Ya, Ustaz, sebetulnya hukum salam-salaman, zikir bersama setelah sholat kan gitu kan? Soalnya ada jemaah kami nggak mau dia zikir bersama Ustaz. Begitu salam dia zikir-zikir sendiri pulang, nggak mau salam-salaman. Ya udah, lihat aja di masjid itu lebih banyak orang yang salam-salaman apa kagak? Oh, yang nggak salam-salaman cuma 3 orang yaitu Ustaz. Lebihnya ya 30 orang salam-salaman setelah sholat. Ya udah, ikut yang mayoritas aja, udah selamat. Ya, kagak usah pusing-pusing dah. Ya, ini standarnya kita orang awam. Ya, nanti kalau cerita dalil, hadisnya, ayatnya kan gitu. Nah, duduk di majelis ilmu, duduk pengajian baru kita kupas, kita ulas ya. Nah, itu dia. Kemudian terkait itu, jadi kencing unta mayoritas ulama najis, haram dikonsumsi, diminum ya. Hatta alasannya untuk pengobatan sekaligus. Bagaimana hukum berobat dengan benda najis? Kata orang obat sakit gula katanya kolesterol apa gula ya? Minum tua katanya. Ada pernah dengar? Hah? Gula? Ya, saya gula nih udah. Masih 29 udah kena gula saya. Ya, nah. Iya, kemarin tinggi 540. Ya, gula kita. Enggak tidur-tidur saya, payah kali saya tidur. Makan pun enggak pala kalinya. Ya, faktor kurang istirahat itu. Ya, kalau saya ya udah sakit berobat, waktunya mati, ngapain dibuat repot? Kok takut kali divonis gula? Ya, nah, dulu saya sebelum parah kayak gini saya pernah kena sakit yang luar biasa. Ya, divonis dokter bahkan 3 minggu usia saya, 3 bulan. Ya, saya pernah kena kanker otak pada waktu itu. Ya, stadium 3.
Kata dokter, itu tahun 2015 kalau saya tidak silap. Ya. Dokter bilang 3 bulan lagi usia umur anak ibu. Nah, sekarang 2021 masih hidup. Masih semangat pun awak ngaji kan gitu kan. Nah, repot kali kalau udah mati-mati, ngapain takut kali sama mati? Cinta dunia kali, mati takut. Ya, itu ada aja caranya, ya. Allah mematikan kita. Lagi ngaji ya bisa, bukan karena sakit aja. Jadi kita sebetulnya hidup dikasih sakit sama Allah Ta'ala. Itu sebuah kode. Kalau kita mau mengambil iktibar dari sakit kita. Nah, dikasih sakit gini. Berarti disuruh banyak ibadah kita tuh. Ya, bukan malah sakit ngeluh. Ya, depresi, jangan. Berarti kita nggak kokoh imannya. Ya, dikasih sakit, maunya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu teguran nggak langsung itu. Ya. Ada orang yang udah dekat sama Allah Ta'ala, dikasih sakit, itu untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, dikasih ujian. Pokoknya perkara mati ya, pokoknya ya mati kita itu aja. Nggak usah takut kali. Ya. Sampai depresi dan lain sebagainya. Ya, jadi ada orang sakit gula katanya, berobat katanya obatnya minum tua, kan najis itu tadi kan, khamr. Bagaimana hukum mengkonsumsi benda najis untuk pengobatan? Selagi ditemukan obat yang halal, haram mengkonsumsi obat dari benda najis. Nah, jelas ya ibu-ibu ya. Obat gula kan nggak tua aja, macam tak ada pula obat lain. Ya, nah, pikirannya itu semua. Saya baca buku psikologi, 90% penyakit manusia itu karena pikiran. Ya, karena pikiran. Kalau pikirannya enak, jauh itu penyakit. Ya, nah, insya Allah pikiran. Kalau pikirannya ruwet, naiklah tuh gulanya. Yang punya kolesterol naik kolesterolnya. Ya, yang punya tensinya naik tensinya. Kalau banyak pikiran, coba dibawa happy. Ya, nah, normal aja dia. Nah, jadi nggak boleh mengkonsumsi benda-benda najis, walaupun alasannya untuk pengobatan, selama masih ditemukan ya obat yang lain, yang suci, yang halal. Nah, jelas ya. Jadi jangan minum tua lagi yang sakit gula. Ya, pergi ke dokter, tanya dokter obatnya apa. Ya, nah, bukan minum tua. Nah, terkait kencing juga, ada orang sakit, ya, sakitnya sampai menyebabkan dia dipasang apa tuh namanya selang itu ke itunya, keteter ya, iya Pak, keteter, ya. Nah, itu kan maaf tuh selang itu kan nyambung tempat saluran kencing kan, berarti selangnya nyambung ke tempat najis, kan gitu kan? Bagaimana hukum orang yang sholat menggunakan keteter tersebut? Apakah sholatnya sah? Karena masalahnya selang itu tersambung ke jalan depannya, nyambung selang itu ke tempat kencing, ya, penampungan air kencing. Air kencing itu kan najis. Nah, dalam masalah ini, kalau sekiranya dokter mengizinkan untuk membuka keteter tersebut ketika hendak sholat saja, kata dokter enggak apa-apa, maka wajib dibuka. Oh, cuma katanya sakit itu ya, dipasang itu ya. Ya, nah, saya belum pernah, insya Allah. Jangan kita harap. Kita doa sama Allah Ta'ala, sakit-sakit, kalau matinya enggak usah nyusahin orang. Sakit, ya, sakit perut aja sedikit masuk angin, mati besok, kan enak. Ya, kita minta sama Allah Ta'ala seperti itu. Ya, supaya enggak jadi gunjingan orang. Nah, jadi kalau sekiranya keteter tersebut diizinkan dokter untuk dibuka ketika hendak sholat saja dan tidak menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, maka wajib dibuka keteter tersebut. Cuma masalah faktanya sakit ya katanya dipasang keteter itu, ya. Dan rata-rata dokter pun gak mengizinkan karena ruwet untuk masangnya katanya gitu. Nah, kalau memang dokter tidak mengizinkan, ya, dan kalau dibuka bisa menyebabkan sakit yang teramat sangat,
maka dia sholat dengan posisi kateter itu masih tersambung pada jalan depannya, itu nggak ada masalah. Walau jelas-jelas selangnya nyambung ke tempat penampungan air kencingnya itu. Sah sholatnya? Sah. Ya, nah ini kan mana tahu ya. Ya, ada yang nanya masalah kateter tersebut, jawabannya seperti itu. Nggak mesti dibuka, karena kalau dibuka menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat. Walaupun selangnya nyambung ke pispot, ya tempat penampungan air kencing itu, ya itu dimaafkan, ya dimaafkan. Ya, kenapa dimaafkan? Karena masyaqqah la tuhmalu adatan, sesuatu yang jarang terjadi. Dari 1000 orang yang hidup, belum tentu ada satu orang yang pakai kateter, kan itu kan? Itu berarti sesuatu yang jarang terjadi. Maka nggak ada masalah, jangan ragu. Ya, jangan ragu untuk tetap melaksanakan sholat meskipun dalam kondisi sakit yang mana tersambunglah selang, ya, daripada jalan depannya kepada tempat najis yang kita sebut tadi, kateter, nggak masalah, kateternya dibawa kemana-mana gitu kan, kita sholat, Allahu Akbar. Nah, yang penting sholat, jangan alasan, memang malas ya, jangankan sakit, sehat aja pun nggak sholat kan gitu kan. Oh ini nggak sah nih sholatnya ini Ustaz, nggak sah nih, karena ini kan nyambung ke tempat najis. Udahlah Pak, nggak usah cerita-cerita, nggak sah, saya tahu Bapak sehat aja nggak sholat, apalagi sakit kan gitu kan. Nah, jadi alasan dia aja tuh. Nah baik, jadi itu pembahasan-pembahasan tentang benda najis. Yang pertama adalah apa tadi? Air, ya, air kencing. Bagaimana statusnya? Viral juga video di media sosial. Seorang ibu lagi sholat, tiba-tiba didekap anaknya yang masih kecil. Ada nggak video viral? Bahkan ada yang sambil gendong anaknya sambil sholat atau cucunya. Bagaimana hukumnya? Makanya beramal itu harus punya dalil dan referensi. Jangan beramal itu ikut-ikutan. Ada video viral lagi sholat gendong anak, awak pun buat sholat gendong anak, mas videoin mas, biar viral mas. Aku sholat dulu gendong anak, videoin biar viral. Ya. Nah begini, ini fatal ini akibatnya. Sholat disentuh anak kecil, ya itulah judulnya. Apalagi membawa atau menggendong anak kecil, mana lebih berat? Menyentuh atau membawa? Membawa kan? Makanya orang yang haid, wanita haid, itu nggak boleh nyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh saja tak boleh, apalagi membawa. Ini ada pula ustadz yang bilang wanita haid boleh membawa Al-Quran, syaratnya dilapis sapu tangan. Ini fatwa nyeleneh ini, suruh ngaji. Ya, pernah nggak dengar ya penyampaian seperti itu? Wanita haid haram menyentuh Al-Quran, tapi kalau dilapis Al-Quran itu pakai sarung tangan atau sapu tangan ya, maka nggak masalah. Boleh dibawa. Coba logika, menyentuh aja haram, apalagi membawa. Mana hukum yang lebih berat, menyentuh atau membawa? Membawa. Kalau nyentuh aja haram, apalagi membawa, berdosa besar. Nah, jangan diikut itu yang kayak begitu. Ya, hati-hati ya, dengar ceramah harus selektif. Ya kalau ada yang saya sampaikan ini selama kita ngaji, menurut Bapak Ibu ada yang keliru, silakan argumentasi. Sampaikan argumentasi Bapak Ibu. Tadi Ustadz menyampaikan begini-begini, menurut saya itu kurang pas. Menurut buku yang saya baca, bukan menurut saya ya. Nah, menurut saya yang saya sampaikan kan dari referensi-referensinya ada. Nggak bisa lah. Menurut saya nggak cocok katanya. Menurut dia nggak cocok kan itu kan. Menurut orang lain cocok. Tapi kalau dia punya referensi, silakan ditanya. Saya pernah baca begini. Nah, yang keliru itu yang saya baca atau yang Pak Ustadz sampaikan gitu, nggak ada masalah. Yang penting harus ada referensinya, ada rujukannya.
silakan digugat, nggak ada masalah. Ya, kita ngajikan untuk saling bertukar informasi. Ya, kalau saya keliru, silakan disampaikan. Ya, Ustaz tadi kayaknya salah dalam menjelaskan. Ustaz sebut tadi sholat zuhur 5 rakaat. Nah, itu kan jelas keliru. Nggak usah takut. Ya, nah, supaya saya bisa merevisi yang saya sampaikan. Ulama itu cirinya gitu, nggak malu mengakui kalau dia salah. Ya, kadang ada yang kegedean gengsi. Nah, baik. Jadi ketika kita sholat sambil gendong anak kecil, atau ketika kita sholat disentuh anak kecil, itu diperhatikan. Kalau sekiranya anak kecil itu kita yakini tidak membawa najis pada duburnya atau jalan depannya, sholat kita tetap sah. Ya, tapi kalau semisalnya anak kecil tersebut membawa najis, misal dia pakai pampers, udah otomatis bawa najis enggak tuh? Kita gendong, kita sholat, kita gendong anak kita yang pakai pampers tadi. Pampersnya dari pagi sampai sore enggak diganti pula, penghematan. Ya, kita sholat zuhur, pampersnya dari pagi. Dari mandi pagi sampai zuhur belum diganti. Yakin nggak dia bawa najis kalau gitu? Di pampersnya. Ada nggak najisnya di pampersnya? Minimal kencing kan? Kita gendong pula dia, kita sholat. Sholat kita nggak sah. Jadi bukan main gendong-gendong gitu aja Bapak Ibu. Kita lagi sholat, datang cucu kita, anak kita. Dipegangnya kita sampai lama. Ya, nah, kan ada model yang begitu, nggak mau jauh dari mama. Lagi sholat kita dipegangi aja kaki kita. Kalau dia bawa najis, batal sholat kita. Ya. Tapi kalau kita yakini, ya, dia tidak membawa najis, mungkin sebelum sholat udah kita istinjakan, kita cebokin, kita pakai pampers yang baru. Setelah itu kita sholat. Dia datang nyentuh kita nggak ada masalah, karena kita yakin, udah gue ganti kok pampersnya. Paling tidak gitu. Paham yang saya sampaikan ini? Jadi jangan ikut-ikutan video-video viral yang gak jelas. Harus ada dalilnya, harus ada referensinya dari mana. Ya kan Ustadz Sayyidina Ali, Nabi Muhammad pernah sholat sambil gendong cucunya. Memang Nabi pernah sholat sambil gendong cucunya, Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Cuma konteksnya berbeda. Secara fikihnya pada waktu itu Nabi meyakini tidak ada najis pada Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan, sehingga Nabi bawa mereka ketika sholat digendong Nabi. Orang sekarang nggak ngelihat aspek najisnya. Pokoknya Nabi pernah sholat gendong Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, awak pun buat. Ya, direkam supaya viral. Masya Allah, ibu ini walaupun sholat tapi sampai sempet masih gendong, ya, gendong apa? Gendong anak katanya begitu ya, atau gendong cucu. Hati-hati ya, jangankan gendong, kita lagi sholat disentuh oleh anak kecil, yang anak kecil tadi membawa najis pada pampersnya, sholat kita batal. Apalagi gendong. Boleh, dengan syarat kita yakini dia itu, anak itu suci, tidak membawa najis misal pada pampersnya. Paham ibu-ibu? Ya, nah itu. Jadi jangan ikut-ikutan video viral-viral yang nggak jelas. Kemudian benda najis apalagi? Ya, benda najis diantaranya warrausu, kotoran. Ya, kalau kotoran manusia namanya hoid dalam fikih. Kalau kotoran hewan warrausu, raus, ya, itu adalah kotoran hewan. Viral juga. Nah, ini dari tadi saya bahas yang viral-viral aja nih. Ya, di media sosial ada ceramah gini. Ya, tai kucing suci ibu. Ada. Pernah dengar enggak tuh? Ya, tai kucing suci ibu katanya. Ada jemaahnya nanya itu sama Ustadz tuh, Ustadz apa hukum kotoran kucing? Kotoran kucing suci ibu katanya. Pede kali dia bilangnya. Yang baru-baru ini lagi viral. Ya, kulit anjing kalau disamak suci. Nah, inilah Wahabi nih. Ya, kalau kita nyebutnya sekarang Salafi.
Ya, Salafi, Wahabi itu sama. Dulu namanya Wahabi. Karena dakwah mereka banyak ditentang oleh umat Islam dari seluruh dunia, mereka merubah nama. Dari Wahabi mereka merubah nama jadi Salafi sampai sekarang. Nah, makanya jangan ikut ajaran Wahabi atau ajaran Salafi. Masa kulit anjing ya disamak bisa jadi suci? Berarti kulit babi disamak suci juga. Nah, itu kan nggak betul itu, ya. Ini yang viral sekarang. Kemarin viral itu, ya, kotoran kucing katanya tidak najis. Ya, kotoran kucing katanya tidak najis. Oke lah, kita bahas secara detail nih. Ya, simak ya penjelasannya. Pendapat yang paling kuat bahwa setiap kotoran hewan, baik hewan yang halal dimakan atau hewan yang haram dimakan, kotorannya najis. Hewan yang halal dimakan seperti ayam, kotorannya najis. Hewan yang haram dimakan, contohnya buaya. Ya, suka kali saya mencontohkan buaya gitu ya. Buaya contohnya, atau kotoran hewan lainnya yang haram dimakan. Ular haram dimakan, kotorannya najis. Pokoknya semua kotoran hewan, baik hewan itu halal dikonsumsi atau hewan itu haram dikonsumsi, kotorannya adalah najis menurut pendapat yang paling kuat. Berarti ada pendapat lain yang mengatakan kotoran hewan itu suci. Ada yang mengatakan kotoran hewan itu suci. Tapi hewan yang halal, yang kotorannya dihukumi suci. Kalau hewannya halal dimakan, kotorannya dihukumi suci. Pendapat yang kedua ini ya. Kalau hewannya haram dimakan, kotorannya najis. Saya mau nanya, kucing itu hewan yang halal dimakan apa haram? Anggaplah kita ikut pendapat kedua. Kalau pendapat pertama tadi apa? Semua jenis kotoran hewan, baik hewan yang halal maupun hewan yang haram dikonsumsi, kotorannya najis. Ini pendapat yang paling kuat. Meskipun kita tidak memungkiri ada pendapat ulama yang mengatakan kotoran hewan itu suci, tidak najis. Kotoran hewan yang tidak najis adalah kotoran hewan yang halal dikonsumsi. Berarti kalau hewannya haram dimakan, kotorannya najis. Oke, kita ikut pendapat inilah misalnya. Maka kita tanya, kucing haram atau halal? Haram, berarti kotorannya najis. Cemana pula dia bilang di dalam ceramahnya itu, tai kucing suci ibu, katanya. Ya? Nah, itu dia. Cemana pula? Itulah Wahabi tadi, Salafi. Entah di mana mereka belajarnya. Ya, yang saya sampaikan ini silakan nanti sampai rumah, ibu punya HP Android, buka YouTube. Ada semua itu, mulai dari yang minum kencing unta, ya, mulai yang mengatakan apa tadi? Ya, kotoran kucing itu suci, tidak najis, sampai pendapat yang mengatakan bahwasanya kulit anjing kalau disamak itu suci. Kan ngawur itu. Ya, sangat berbahaya sekali. Nah, baik, itu diantara yang viral-viral. Lantas, gimana tentang kotoran ikan? Nah, ini dia, kotoran ikan. Apakah kotoran ikan itu najis ataukah suci? Ya, ikan, kalau ikannya besar, ya, semua pendapat ulama, ikan besar, ikan kecil, kotorannya najis. Ini pendapat yang paling kuat. Ikan besar, ikan kecil, kotorannya najis. Cuma nanti diklasifikasikan, ada yang najis dimaafkan, ada yang najis tidak dimaafkan. Nah, kalau ikannya besar, ukuran ikan besar itu menurut perspektif fikih, ikan yang badannya tidak lebih dari 3 jari. Badannya yang lebih dari 3 jari. Itu dimasukkan golongan ikan besar. Badannya, ya, kalau badan ikan itu lebarnya melebihi dari 3 jari, itu namanya ikan besar.
Tapi kalau ikan itu badannya besarnya tak sampai 3 jari, digolongkan ikan kecil. Jadi kalau ikannya besar, kotoran ikannya najis. Najis yang tidak dimaafkan. Haram dikonsumsi. Jadi ibu kalau goreng ikan nila yang 1 ekor sekilo, itu golongan ikan besar apa kecil? Besar. Maka kotorannya wajib dibuang. Kalau tidak dibuang, ibu goreng berbulat-bulat begitu, tanpa disiangi, apa ya? Siangi ya bahasa kita di sini ya. Kalau orang Jawa bilang dibeteti gitu kan. Tanpa disiangi, maka minyak-minyaknya pun jadi najis, nggak boleh mengkonsumsi ikan tadi, karena ikannya besar. Tapi kalau ikannya kecil, besar badannya tidak sampai lebih dari 3 jari, maka kotorannya najis, tapi najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Artinya terkonsumsi ya nggak apa-apa kita makan. Contoh relevannya ikan gembung rebus. Tahu ibu gembung rebus? Rata-rata ikannya besar apa kecil gembung rebus? Kecil kan? Badannya lebarnya tidak lebih dari 3 jari. Berarti kotoran yang ada pada gembung rebus tadi, kotoran ikan pada ikan gembung rebus, kotorannya najis, tapi najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Bahkan katanya kalau dibuang agak berkurang gurih-gurihnya katanya. Katanya kan gitu kan. Nah, saya termasuk penggemarnya juga, tapi selalu saya buang itu. Ya. Kenapa? Menghindari khilafiyah. Ada kaidah al-khuruju minal khilaf wa mustahab. Ya. Nah. Jadi kotoran ikan gembung rebus, secara umum ikannya tergolong ikan yang kecil. Berarti kotorannya dihukumkan najis, tapi najis yang dimakfu. Jadi artinya kalau menggoreng ikan gembung rebus tadi tanpa membuang kotorannya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Karena dia tergolong ikan yang kecil. Walaupun kotorannya najis, tapi namanya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi saya secara pribadi kalau masak ikan gembung rebus itu di rumah, tetap saya buang kotorannya. Ya, menghindari khilafiyah ulama. Ya, lebih bagus dibuang. Nah, jadi itu klasifikasinya. Kalau ikan besar itu secara fikih badannya besarnya lebih dari 3 jari. Maka kotorannya najis dan najis yang tidak dimaafkan. Artinya kalau mau dikonsumsi, mau digoreng, mau dimasak, buang dulu kotorannya. Tapi kalau ikannya kecil, badannya besarnya tidak sampai 3 jari, maka kotorannya najis tapi najis yang dimaafkan. Kalau kita pukul rata pula, semua kotoran ikan itu najis yang nggak dimaafkan, nggak ada yang memakan ikan teri. Iya kan? Apalagi teri nasi itu kan, disambal pakai kacang ya, campur tempe, aduh lapar pula awak nih kan. Nah, itu coba bayangkan. Jadi kalau memang begitu pula, oh pokoknya semua kotoran najis Ustaz, nggak ada tuh najis makfu itu nggak ada. Ya, oh rupanya dia suka pula teri. Oh, mau berapa jam itu mengeluarkan kotorannya itu? Pakai apa namanya, jarum pentol lah tuh. Ya. Perut dah mengisap kali, kan gitu kan? Nak membuang lagi kotoran teri tadi itu, mana kerjaan awak? Nah ini makanya kita perlu belajar fikih tadi, supaya kita nggak ruwet jalan hidup kita. Ruwet itu karena kita nggak mau belajar. Orang yang belajar itu yang nggak ruwet. Ya. Jadi ada juga yang buang itu. Oh warok kali Ustadz itu katanya. Warok kali, sampai makan teri pun dibuang kotorannya. Bukan warok, was-was dia. Kenapa was-was? Kurang ilmu. Kalau orang yang berilmu ngerti ya, najis ma'fu ini nggak ada masalah gitu ya. Nggak berpengaruh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kotoran ikan kecil suci. Fatwa Imam Nawawi suci, bukan najis bahkan. Nah itu dia. Jadi jangan dibuat ruwet hidup kita ini. Nah, itu yang sering dimasalahkan ya, tentang apa tadi? Kotoran ikan. Ibu kalau masak gembung rebus dibuang enggak itu kotorannya? Ya.
Lebih bagus dibuang, ya, menghindari khilafiyah. Kemudian apalagi benda najis? Termasuk benda najis wal qai'u, muntah. Muntah itu najis, Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang muntah, jangan langsung dikasih minum. Macam kebiasaan kita, orang muntah, minum kau katanya. Suruh kumur-kumur dulu. Karena muntah itu najis. Jadi orang begitu muntah, langsung disuruh minum. Begitu, berarti kan bibirnya muntah najis. Nempellah bibir tadi ke gelas. Gelasnya jadi muntah najis. Nempellah bibirnya ke air di dalam gelas. Airnya dijadikan muntah najis hukumnya jadi. Diminumlah air tadi. Berarti dia minum minuman yang muntah najis. Itu tanpa kita sadari itu. Karena kita nggak belajar. Jadi kalau ada orang muntah, jangan dikasih makan dulu, jangan dikasih minum dulu. Sebelum dia mensucikan mulutnya dengan kumur-kumur. Bahkan kumur-kumurnya itu gor-gorin. Nah itu, ya, supaya semua rongga-rongga di dalam mulutnya terbasuh air. 3 kali. Udah setelah itu, udah kumur-kumur dia, bahkan bersiwak, ya, barulah minum kau. Ya, nah, rupanya isi dia, hamil kan gitu kan, muntah-muntah kan gitu kan, atau masuk angin. Ya, pokoknya muntahlah dia. Jangan langsung dikasih minum. Ini adat kita di sini kebiasaan karena awam kita tadi, begitu muntah langsung dikasih minum anget, air hangat kan gitu kan. Jangan, tidak boleh Bapak Ibu. Suruh orang yang muntah tadi kumur-kumur dulu 3 kali secara gor-gorin, gitu ya. Nah, baru boleh dikasih minum. Kalau begitu muntah dia belum kumur-kumur langsung dikasih minum, itu tadi airnya menjadi muntah najis. Berarti dia minum minuman air yang bernajis. Jangan heran awak berdoa-doa awak enggak dimakbulkan Allah. Orang yang haram-haram masuk ke dalam mulut awak. Jelas itu ya? Kalau gumoh bayi gimana Ustaz? Gumoh bayi ya, tahu gumoh? Gumoh itu namanya kan? Iya, di sini gumoh juga namanya. Orang Jawa bilangnya gumoh. Muntahan bayi. Kalau gumoh bayi itu bersumber dari pencernaannya, hukumnya najis. Tapi kalau belum sampai lewat makharijul huruf kha, dia baru minum ASI misalnya. Ya. Nah, ASI itu belum sampai tertelan udah muntah dia lagi keluar dari mulutnya. Berarti belum lewat makharijul huruf kha. Maka statusnya suci. Tapi misalnya dia minum ASI. 3 menit setelah minum ASI dia muntah. Otomatis ASI itu dari pencernaan udah sampai perut apa belum tuh? Kira-kira udah 3 menit. Ya udahlah. Kan nggak mungkin air ASI itu numpuk di sini kan. Golipnya pasti udah sampai pencernaan, udah sampai perut. 3 menit kemudian setelah minum ASI muntah si bayi tadi. Hukumnya adalah najis. Tapi tergolong najis makfu. Ya, najis yang dimaafkan. Jadi kalau ibu-ibu mukenahnya kena gumohan bayi, ya gumoh itu hukumnya najis tapi najis makfu, dalam artian dibawa sholat nggak ada masalah. Mukenah yang kena gumoh bayi tadi, sholatnya tetap sah. Nah itu muntah tadi. Termasuk kadang kita buat teh manis untuk tamu ya. Kadang di gula itu ada bangkai semutnya, ada semutnya. Ini kan air mendidih panas, kita masukkanlah semut tadi. Apa gula tadi? Rupanya di gula tuh ada semutnya. Matilah semutnya di dalam gelas tadi. Intinya di dalam gelasnya ada bangkai semut. Jelas tuh ya? Bagaimana hukum mengkonsumsi air teh yang di dalamnya ada bangkai semutnya? Ya, dibuang dulu lah bangkai semutnya. Ya, kan nggak mungkin kita nyuguhi minum sama tamu. Ya, ada semutnya nggak apa-apa, vitamin C itu, gitu ya. Semut. Di dalam kitab I'anatul Thalibin terlalu banyak mengkonsumsi semut dapat melemahkan daya ingat. Itu di dalam kitab ya, dalam kitab I'anatul Thalibin karya As-Sayyid Bakri Muhammad Sato Dimyati Al-Misri. Jadi kita anggaplah di dalam air teh ini ada 5 ekor semut, bangkai semut ya, udah mati. Terkadang kita
cara mengambil bangkai semut itu keliru. Ya, keliru. Kita ambillah sendok. Kita masukkan sendok tadi ke dalam gelas tersebut. Kita ambillah bangkai semut tadi. Bangkainya 5 ekor. Yang baru nempel di sendok itu baru 2 ekor. Berarti berapa sisa di dalamnya? 3 ekor lagi. Kadang ada orang malas. Ya, 2 ekor yang nempel di sendok tadi nggak dibuangnya dulu. Ya, masih ada 3 lagi, baru 2, dimasukkannya lagi. Jelas? Sendok yang di dalamnya ada bangkai semut tadi, yang baru dapat 2 ekor, dimasukkannya lagi, maksudnya biar sekalian semua, 5 ekor sekaligus. Hukum status teh tadi mutanajis, nggak boleh dikonsumsi lagi. Karena apa? Dengan sengaja dia memasukkan bangkai semut tadi. Ngerti? Jadi kalau ibu di dalam gelas ada bangkai semut 5 ekor misalnya, yang terciduk baru 2 ekor, ya udah buang dulu yang 2 ekor tadi. Baru masukkan lagi gelasnya, ngambil yang 3 ekor lagi. Itu. Cuma kadang kita malas. Baru dapat 2 ekor kan sisa 3 lagi. Tidak kita buang dulu yang 2 ekor nempel di sendok ini, dawak masukkan lagi dia untuk ngambil kawannya yang 3 ekor. Maka status minuman teh tadi mutanajis, haram dikonsumsi. Banyak nih kan yang apa kita katakan kurang paham tentang masalah ini. Jangan heran kalau doa kita nggak makbul. Minum tehnya yang haram. Ada pula teh haram Ustaz, itulah teh bersemut tadi. Ya, yang cara menghilangkan bangkai semutnya tidak benar. Kalau bangkainya 1 ekor kita ambil, ya udah nggak ada masalah, minum aja nggak apa-apa. Yang masalah ini tadi bangkai semutnya 5 ekor misalnya, yang terciduk baru 2 ekor di sendok, tidak kita buang dulu yang 2 ekor, kita masukkan lagi karena alasan kita tanggung. Ngerti maksud yang saya bahas nih? Nah, itu hati-hati ibu-ibu di dalam menyajikan minuman-minuman ataupun makanan-makanan. Yang sejenis dengan muntah, semisal itu tinta cumi-cumi. Bagaimana perspektif fikih menyikapi hukum tinta cumi-cumi? Di dalam masalah ini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tinta cumi-cumi itu najis sehingga nggak boleh dikonsumsi. Ada yang mengatakan tinta cumi-cumi itu suci, jadi boleh dikonsumsi. Apa yang melatar belakangi perbedaan pendapat ulama tersebut? Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Ulama yang mengatakan tinta cumi-cumi najis disebabkan mereka meyakini tinta cumi-cumi itu sumbernya dari perutnya cumi-cumi. Berarti disamakan dengan muntah. Muntah itu kan dari pencernaan, makanya najis. Adapun ulama yang mengatakan tinta cumi-cumi itu suci, karena mereka beranggapan tinta cumi-cumi itu sumbernya dari kepala cumi-cumi. Sehingga dikiaskan dengan air liur. Air liur kemarin kan, ya, kalau sumbernya dari kepala, hukumnya suci. Yang najis itu dari pencernaan yang warnanya kekuning-kuningan. Ada kita bahas nggak kemarin tuh? Tentang ences, air liur. Jadi tentang tinta cumi-cumi ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Yang bagus yang mana Ustadz? Yang bagus amalin qaidah khurujul minal khilafi huwa mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunnah. Yang bagus hindarilah untuk tidak mengkonsumsinya. Jadi kalau kita masak cumi-cumi jangan dimasak tintanya. Berarti kita sudah mengamalkan 2 pendapat sekaligus. Gitu dia. Itu cara pengamalan kaidahnya. Cuma kata orang tinta cumi-cumi itu kalau tak dimasak sekali sama cumi-cuminya kurang sedap rasa dia kan itu. Selera ini kan relatif sifatnya. Iya kan? Relatif. Awak suka cumi-cumi, ada orang tak suka. Mana pula bisa kita paksa? Bodoh kali kau, makanan enak kayak gini pun kau nggak suka. Ini memang nggak suka. Ya, suka tidak suka itu terhadap makanan, selera tak selera itu relatif. Ya, pada setiap individu nggak bisa disamakan dia. Nah, mungkin ada pertanyaan, silakan.